Ya, ini video review soal Black Eagle Maverick ya, dari Victoria Arduino. Jadi ini bukan mesin termahal ya. Jadi yang lebih mahal dari mesin ini banyak. Cuman persepsi yang timbul di audience atau di viewers adalah Victoria Arduino Black Eagle Maverick ini mesin termahal. Bukan. Jadi sebenarnya ini mesin apa? Ini mesin yang bukan termahal tapi paling banyak fiturnya dan lebih futuristik lah. Nah, jadi di video ini saya akan jelaskan 3 poin penting aja. 3 poin fitur yang tidak ditemukan di mesin-mesin lain, yang hanya ada di Victoria Arduino Black Eagle Maverick. Oke, sebelum dipraktekin, sebelum masuk ke prakteknya, mungkin saya pengenalan sekilas dulu soal mesin ini. Ini namanya mesin Black Eagle Maverick. Punya banyak fitur-fitur, saking banyaknya jujur saya juga bingung mau pilih fitur mana yang mau dijelasin. Akhirnya saya menentukan tiga fitur. Apa alasan 3 fitur ini? Karena ada partner kita ya, yang di kota Kembang lah, saya nggak mau bilang kotanya, Kota Kembang punya customer yang penjualan kopinya sangat tinggi, perharinya bisa ribuan cup. Dulunya nggak pakai mesin ini, tidak pengguna VA Black Eagle Maverick, menggunakan mesin kompetitornya Black Eagle Maverick. Ibaratnya yang dulu dia pakai Mercy, tiba-tiba sekarang pakai BMW. Nah, kalau Black Eagle Maverick ini kalau di mobil dia mirip BMW lah. Yang itu mirip Mercy lah buat orang-orang tua ya kan. Jadi kalau VBM tuh kayak Japanese car lah gitu kan, biar dapat gambaran. Nah, akhirnya si customer yang dari Kota Kembang ini yang jual ribuan cup per hari, yang merek coffee shopnya M itu, M apa? Jangan sebut merek ya. Beli mesin ini karena 3 fitur tadi. Pertama, flow rate atau debit aliran. Jadi mesin Victoria Arduino Black Eagle Maverick ini bisa mengatur debit aliran. Jadi debit aliran itu kita nggak bisa lihat secara kasat mata. Ini flow dimatikan dengan flow dihidupin, secara kasat mata sama aja, cuman dia udah berpengaruh banget di aliran atau debit aliran espressonya. Pengaruh di aliran tapi yieldnya tetap sama ya. Contoh, kita kalau setting yield 60 mili, dia akan tetap keluarin 60 mili. Despite on atau off flow-nya, dia tetap keluar 60 mili, cuman besaran debit airnya yang berubah. Oke. Yang kedua itu namanya degassing. Nah, di group head ini ada tulisan degassing. Degassing itu adalah buang gas atau buang angin gitu loh. Kenapa? Karena di dunia coffee shop modern sekarang banyak kasus orang terpaksa menggunakan beans yang terlalu fresh. Baru roasting semalam udah harus pakai sekarang. Kenapa? Penjualan tinggi, demand tinggi, supply hanya segini gitu loh. Dia akhirnya mau nggak mau menggunakan beans yang sebenarnya masih baru selesai roasting, itu biasanya masih tahap degassing. Tahap degassing pada umumnya itu, normalnya degassing itu caranya gimana? Selesai roasting, biji kopi itu dibiarin dulu, tidak ditutup toplesnya, dibuka, diangin-anginin, kalau bahasa Indonesia diangin-anginin. Jadi tutup toplesnya itu dibuka supaya si biji kopinya ini ngeluarin gasnya sendiri. Dan biasanya proses degassing itu bisa 2-3 hari. Cuman karena sekarang coffee shop rame banget, dia harus digas. Dia nggak bisa degassing lagi, dari kalau dia degassing 2-3 hari nggak jualan. Akhirnya dia pakai beans yang benar-benar fresh banget. Untungnya mesin ini ada fitur degassingnya sendiri, yaitu nanti beans yang fresh ini kita ekstrak,
dia buang anginnya gitu. Dua fitur ini yang bikin si customer ini, Kota Kembang dan M ini, berpaling hati ke Victoria Arduino Black Eagle Maverick karena ceritanya ini saya diceritain ya. Karena ceritanya dia ngecek pakai alat itu TDS-nya selalu stabil TDS dari espressonya. Nah, habis ini nanti saya masuk kasih lihat degassing, flow rate, dan satu lagi pure brew. Pure brew mungkin kalian udah sering lihat, cuman nanti saya praktekin aja. Saya mau jelasin soal flow ya. Kita lihat masuk ke menu doses, ini ada flow. Oke, kita coba hidup matikan. Habis itu kita lihat alirannya itu secara visual kelihatan nggak? Kita masuk ke grup 2 karena saya mau pakai grup 2. Ini dalam posisi on. Oke, kita matiin, kita keluar lagi. Alirannya seperti ini. Oke. Sekarang kita coba yang mati. Doses, flow, grup 2, matikan. Oke. Balik. Kita cek lagi, benar gak udah mati? Mati ya. Kita lihat alirannya. Nah, seperti tidak ada perubahan. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari visual atau kasat mata memang akan sangat sulit melihat perubahan. Tapi itu udah berpengaruh, akan kelihatan atau pengaruhnya besar banget ketika kita pakai kopi. Nah, sekarang ini off, kita coba buat espresso. Dan nanti kalian bisa lihat alirannya seperti apa. Dan ketika kita on kan alirannya seperti apa. Flow rate itu namanya debit air ya. Kita hidupin tombol yang sini ya. Tep. Jadi saya nggak akan banyak ngomong, kita hanya lihat secara visual. Oke. 17 detik, alirannya seperti itu, gramasinya tadi pakai 18 gram. Nah, sekarang saya mau giling lagi, pakai 18 gram juga, semua sama, cuman kita hidupin flow rate-nya. Oke, nah lanjut, ini sudah selesai giling, sama 18 gram, grind size sama, semua sama, nggak diubah. Yang kita mau ubah hanya flow rate atau debit aliran. Sama masuk ke menu doses, ke flows, grup 2, aktifin. Ada max deviation 10, ada 3, ada 6. Oke, kita hidup matikan, kita balik. Flash dulu nggak perlu karena ini udah ada auto flash. Waktu saya buka tadi dia udah nge-flash sendiri, jadi sekarang kita tinggal pasang, tep. Kita akan tekan tombol yang sama, tombol ini tadi. Tadi 17, 18, nah selisih 1 detik. Biasanya nggak dianggap, itu masih dianggap sama. Nah, kita bisa lihat sendiri alirannya beda loh. Maksudnya debit alirannya beda. Oke, sekarang aku mau jelasin soal tulisan ini nih. Di grup head ada namanya degassing. Yang ini mati. Nanti selanjutnya saya akan bikin yang on. Kita lihat perbedaannya di mana.
Mungkin nggak akan kelihatan kasat mata, tapi akan kelihatan kalau dirasa dan menggunakan alat pengukur TDS. Nah, untuk customer kami, bukan customer kami ya, customer kolega kami di Kota Kembang itu, mereka pakai alat itu, alat pengukur TDS, dan terbukti TDS-nya selalu stabil dengan dua fitur, degassing dan flow rate. Kita pasang ini yang degassing off. Sekarang kita masuk yang degassing on. Masuk, proses degassing on kan. Udah hidup. Degassing on, kita pasang. Tekan. Oke, next ini mungkin kalian udah sering lihat soal pure brew, tapi mungkin timbul pertanyaan, grind size apa yang harus dipakai? Nah, jawabannya adalah sebenarnya teknologi pure brew ini diciptakan supaya kita nggak usah ubah-ubah grind size. Kita tinggal pakai grind size espresso. Jadi kita punya grinder espresso, giling aja ke basket khusus ini. Jadi Victoria Arduino Black Eagle Maverick kita keunikannya dapat basket yang mirip bentuknya kayak V60. Ini grind size espresso. Oke. Beratnya 12 gram. Pasang. Kita tinggal dari yang ini gambar cup kita tekan ke gambar pure brew. Udah gitu kita tinggal tekan. Silakan lihat ya. Nah, dia suaranya itu seperti pompanya berdenyut. Oke. Nah, ini pure brew-nya udah selesai. Jadi pure brew itu bukan manual brew, bukan espresso, bukan manual, bukan mesin, dia ada di tengah-tengahnya. Kenapa diciptakan ini? Ini untuk jawaban dari problem orang. Contoh, lagi ngetren namanya coffee cocktail dan coffee mocktail. Kalau pakai manual brew, kadang orang mengeluh, wah kurang berasa kopinya. Kalau pakai espresso, wah terlalu overpower, terlalu dominan rasa kopinya. Nah, ini jawabannya. Jadi pure brew ini paling cocok banget dibikin untuk coffee cocktail atau coffee mocktail, dimana kopi itu mau dicampur dengan soda, mau dicampur dengan bahan-bahan lain. Jadi pure brew ini adalah tengah-tengah, bukan manual brew, bukan espresso, tapi digolongkan filter coffee. Ini filtered coffee. Kesimpulan dari video ini adalah 3 hal. Flow rate, degassing, dan pure brew ini adalah 3 fitur yang tidak ditemukan di mesin lain. Jadi kalau kamu adalah owner cafe yang penting banget dengan konsistensi seperti TDS-nya harus selalu stabil, mesin ini jawabannya. Victoria Arduino Black Eagle Maverick.